Direktur pulangnya larut jam segini. Gak usah ikut campur. Divo itu anak baru di kantor kan? Ngapain sih kamu nanyain Divo terus? Emang kamu kenal sama dia? Kenal. Sama pegawai rendahan gitu. Maaf ya. Aku sih nggak gaul sama kalangan seperti itu. Jangan berani-berani kamu menghina dia ya. Karena dia itu sekarang pacar aku. Ya mungkin itu semua imbas karena kamu terlalu memanjakan dia, Mas. Udah, kamu yang sabar ya. Sabar. Nanti begitu aku sampai di Jakarta, akan aku cabut semua fasilitasnya. Dan aku akan mencopot dia dari jabatannya. Semoga ini bisa membuat Cindra sadar atas kesalahannya. Dan mau terima kamu sebagai ibunya yang baru. Iya, tapi kamu jangan terlalu kasar sama dia. Kasihan, Mas. Iya sayang. Aku ngerti. Iya. Ya udah kalau gitu, kamu kapan pulang, Mas? Aku kan kangen sama kamu. Iya sayang. Aku juga kangen kok. Ya, dadah. Muah. Ya udah ya. Sesopan dikit gak sih kalau masuk kamar orang? Ketok kayak ngapain kek? Enggak. Ngapain kesini? Sekali lagi aku tanya sama kamu. Ada hubungan apa kamu sama Divo? Kenapa sih? Penasaran amat ada apa antara aku sama Divo? Lagian kenapa juga sih kamu menjadi kayak gini kalau nggak ada papa? Ingat ya, Cindra. Sekarang ini aku sudah menjadi ibu kamu. Dan sebagai ibu yang baik, aku harus tahu jelas siapa lelaki yang dekat dengan anak aku. Ibu? Mana ada ibu yang baik licik kayak kamu gini? Sekarang kamu keluar deh dari kamar aku. Keluar. Keluar. Aku mau ketemuan sama kamu sekarang. Oke. Hey. Sorry ya, pasti kamu nunggu kelamaan. Kamu ada apa sih? Ngajak ketemuan mendadak. Pasti ada hal penting yang pengen kamu ngomongin ya? Divo. Dia itu adalah mantan pacar aku. Dan sepertinya dia memantau kehidupan aku deh. Sekarang dia sedang dekat sama Cindra. Divo. Sepertinya aku tahu nama itu. Jangan-jangan dia kerja di kantornya Cindra? Hah? Karyawan? Jadi dia kerja di perusahaannya Mas Darta. Iya sih. Waktu itu dia datang ke rumah dengan keadaan babak belur. Gila. Enggak. Rencana kita bisa berantakan kalau dia masih kerja di perusahaan itu. Aku nggak boleh biarin kalau Divo bersatu dengan Cinta. Hey, kenapa kamu? Cemburu? Jangan gila ya kamu ya. Kapan juga aku cemburu. Sama cowok yang gak punya masa depan itu. Aku harus bertindak secepatnya. Supaya Mas Darta segera memecat dia dari perusahaan itu. Itu urusan belakangan. Ada hal penting yang harus kamu lakuin. Kamu harus mendapatkan berkas tender dari tangannya Siddhartha. Iya. Aku ingat kok itu. Cuman dari kemarin aku udah mencari file itu di meja kerja di rumah. Aku belum nemu. Aku akan cari akal gimana caranya supaya aku bisa masuk di kantor itu lagi. Gina, kamu itu selain cantik, kamu juga cerdas. Masuk. Silahkan masuk. Ada apa? Ini ada file yang harus ditandatangani. Oke. Kamu duduk aja dulu. Siap. Duduk. Aku
aku kayaknya belum mengucapkan terima kasih ya sama kamu. Karena kamu aku terlepas dari bulan-bulanan mantan kamu itu. Ya, berarti kita impas kan? Iya, impas. Kalau kalau aku ngajak kamu makan malam aku yang traktir, kira-kira mau nggak ya? Kamu mau ngajakin aku makan malam? Iya, tapi yang sesuai dengan kantong aku, kantong karyawan. Santai aja lagi. Aku mau diajakin makan di mana juga nggak masalah kok. Jadi mau ya? Oke. Sampai ketemu ntar malam ya. Oke. Oke, kalau gitu aku permisi dulu ya. Permisi, Ibu Cindra. Aduh, aku nih kenapa sih? Kalau deket-deket Divo kok rasanya deg-degan banget. Jadi malu sendiri. Emangnya ada ya? Direktur pulangnya larut jam segini. Gak usah ikut campur. Divo itu anak baru di kantor kan? Ngapain sih kamu nanyain Divo terus? Emang kamu kenal sama dia? Kenal. Sama pegawai rendahan gitu. Maaf ya. Aku sih nggak gaul sama kalangan seperti itu. Jangan berani-berani kamu menghina dia ya. Karena dia itu sekarang pacar aku. Dan ingat, sebelum kamu jadi seperti sekarang ini, kamu tuh gak jauh beda sama dia. Kamu itu cuma seorang sekretaris yang punya mimpi besar jadi seorang putri. Tapi sayang, semua mimpi kamu akan hilang. Karena setelah papa pulang, aku akan bilang ke papa siapa kamu sebenarnya dan bagaimana cara kamu memperlakukan aku. Pacar. Dia pacar Cindra. Halo, Mas. Cindra belum pulang. Belum, Mas. Sekarang Cindra sudah banyak berubah. Semakin kasar. Ya maklum lah. Sekarang kan dia pacaran sama pegawai kantor yang rendahan itu. Yang benar kamu. Gak mungkin. Gak mungkin dia mau pacaran sama pegawai rendahan. Dia nggak akan mau kalau bukan sederajat dengan dia. Ya, tapi itulah kenyataannya, Mas. Malah sekarang Cindra semakin gak bisa menerima aku di rumah ini. Aku cuman takut kalau misalnya cowok itu cuman mau memanfaatkan si Cindra. Aku harus lebih tegas. Dia itu anakku satu-satunya. Aku nggak mau kalau dia sampai salah memilih pasangannya. Calon suami. Oke. Kita udah sampai. Makasih ya. Aku langsung pulang ya. Kamu gak mampir dulu? Enggak deh, udah malam banget. Ya, langsung pulang ya. Ya, hati-hati ya. Yap. Ini jaketnya. Cindra,
Papa udah pulang. Kamu turun dulu sebentar ya, aku kenalin sama papaku. Oh gitu. Pak,